وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi wa ala alihi santum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di perkumpulan yang mulia, insyaallah di waktu yang berkah dan yang mulia. Mudah-mudahan tidak kita bubar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang tidak hadir ataupun yang hanya mendengar di rumahnya, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan di dalam pembahasan kita yang kemarin kita sudah bahas tentang hadis dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu dilandasi dan diiringi dengan niat. Alangkah baiknya kita sedikit membahas dan mengenai biografi tentang siapa Sayyidina Umar ibn Khattab. Dikatakan di dalam kitab ini min tarjamati Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa huwa awwalu min summiya Amiril Mukminin alal umum sammahu bidzalika ba'du sahabati wa qila innahu qala linnas fi ba'di khitabihi ayyuhan nas antum mu'minun wa ana amirikum wa summiya Amirul Mukminin wa kana qabla dzalika yuqalu lahu ya khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab adalah makhluk yang mulia yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu khalifah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan daripada semua sahabat, orang yang pertama dijuluki Amirul Mukminin adalah Umar ibn Khattab. Apa arti Amirul Mukminin? Amirul Mukminin adalah raja dari para kaum muslim. Pemimpin dari kaum muslim. Kalau bangsawan Arab itu kalau sudah dibilang amir, maka nggak ada atasan lagi. Orang yang paling tinggi, amir, pemimpin yang paling besar, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenapa beliau dijuluki Amirul Mukminin? Karena dahulu kala ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu memanggil Sayyidina Abu Bakar dengan kata-kata khalifah. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, digantilah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Para sahabat itu susah untuk memanggil Sayyidina Umar dengan kata-kata ya khalifat Rasulillah. Agak susah. Masa mau dipanggil pengganti daripada penggantinya Sayyidina Abu Bakar, sulit. Maka di dalam riwayat yang pertama kali memanggil Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin adalah Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Beliau ketika sedang berbicara dengan Sayyidina Umar, beliau berkata, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar, wahai Abdurrahman, kenapa engkau panggil saya Amir? Saya ini bukan memimpin kalian, katanya. Karena kata Sayyidina Umar, pemimpin itu adalah budak daripada umat muslim. Budak daripada umat muslim. Enggak pantas seseorang pemimpin itu lebih mulia dan hidupnya lebih bagus daripada umat muslim yang lainnya. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Umar, kalau kami panggil engkau pengganti daripada penggantinya Sayyidina Abu Bakar, kami ini susah. Maka izinkan kami untuk memanggil engkau daripada Amirul Mukminin
Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka ketika itu ya dijulukilah Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin. Ya, di kitab ini tadi dijelaskan ya, di dalam riwayat yang lainnya ya, mengatakan bahwasanya ya, kenapa Sayyidina Umar dipanggil Amirul Mukminin ya, karena pernah di satu saat ketika beliau berkhutbah ya, beliau mengatakan ayyuhan nas ya, wahai semua kaum muslimin ya, ana amirikum ya, saya adalah pemimpin kalian. Akan tetapi yang paling kuat dalilnya adalah para sahabat yang menjuluki Sayyidina Umar ya sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Walladzi kannahu bi Abi Hafs ya lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima ra'a fihi min syiddati ya wal Hafs lughatan al asad. Ya, bahkan ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau menjuluki Sayyidina Umar bin Khattab sebagai Abi Hafs. Ya. Apa itu Abi Hafs? Ya. Abi Hafs adalah ya, ayahnya singa. Ya, ayahnya singa. Karena kenapa? Ya, karena kita tahu Sayyidina Umar ini adalah orang yang sangat keras. Ya, orang yang nggak ada takutnya sama manusia siapapun. Ya, itu adalah Sayyidina Umar. Bahkan kalau kita lihat sejarah tarikh tentang Sayyidina Umar, ya sebelum beliau masuk ke dalam Islam, ya beliau itu adalah orang yang ganas. Ya, orang yang kuat ya, bahkan sebelum di masalah jahiliyahnya ya, Sayyidina Umar itu setiap hari amalannya itu naik ke atas bukit ya, mau ngapain ya, Sayyidina Umar itu ngomong sama orang-orang kafir yang lainnya, kalau yang ada yang mau gulat sama saya naik ke atas katanya ya, kalau ada yang mau gulat sama saya naik ke atas ya, sehingga nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Bahkan kata orang-orang kafir dulu sebelum Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam ya, lagaina Umar ya, kalau kami bertemu sama Umar hati kami itu sudah ciut duluan ya, karena melihat ya kegagahan dan keberanian daripada Sayyidina Umar. Sungguh berani Sayyidina Umar ya. Jadi kalau di zaman sekarang ya ada orang yang berani nantang-nantang orang berantem segala macam ya, engkau itu ketinggalan zaman ya. Sayyidina Umar itu lebih dulu itu paling berani manusia ya, paling berani manusia ya. Bahkan dikatakan di dalam riwayat ya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Sayyidina Umar dengan tongkatnya ya ingin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad berkata ya, ketika Sayyidina Umar berjalan ya, maka setan itu ngibrit lari kemana-mana ya, setan saja ya pergi ketika melihat Sayyidina Umar ya, apalagi manusia ya, setan saja ya, ketika melihat Sayyidina Umar dia pergi ya, illa salaka syaiton wa fajjan akhor. Jadi kalau Sayyidina Umar itu masuk ke dalam satu lorong ya, maka setan sama saudara-saudara setan, kuntilanak yang lainnya dulu kalau di Indonesia itu pergi muter dari lorong yang lainnya, saking takutnya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Walagabuhu bil Faruq ya, ada sebagian sahabat juga ya, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melakopkan atau menjuluki Sayyidina Umar ya sebagai Al Faruq. Ya, apa itu Al Faruq? Ya, li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haq wal batil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, ya Sayyidina Umar itu orang yang paling berani ya menentang kebatilan ya dan membenarkan hal yang benar tanpa toleransi sama Sayyidina Umar. Bahkan ya ketika masa kepemimpinan Sayyidina Umar ya, ketika ya, Sayyidina Khalid bin Walid ya, yang beliau adalah pejuang daripada pejuangnya Islam ya, siapa yang tidak mengenal Khalid bin Walid ya, Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, ketika Khalid bin Walid melakukan kesalahan ya, Sayyidina Umar itu nggak ada toleransi, nggak pandang-pandang bulu ya, mentang-mentang kau Khalid ya, yang memimpin medan peperangan yang sangat besar ya, sehingga umat Islam berjaya, saya mau
beda-bedakan, nggak ada cerita sama Sayyidina Umar. Bahkan di dalam riwayat ya Sayyidina Khalid bin Walid ketika memimpin di kota Syam sana, jabatannya itu 2 kali dicabut sama Sayyidina Umar. Ya, ketika habis Sayyidina Khalid bin Walid ya memimpin perang di Yarmuk sana, ya, yang perang 30.000 umat muslim lawan 300.000 orang Romawi. Bayangkan 10 kali lipat bedanya. Ya, 100 kali lipat bedanya. 3.000 orang muslim, 300.000 orang Romawi, orang Persia. Ya, dipimpin sama Khalid bin Walid ya, sehingga berkat daripada Allah Subhanahu wa taala ya, umat Islam memenangkan perang tersebut. Ya, sehingga setelah umat Islam berjaya di negeri Syam, diangkatlah Khalid bin Walid sebagai panglima, ya, sebagai pemimpin gubernur di sana. Akan tetapi ya Sayyidina Umar ini orangnya nggak toleransi, mau sama siapapun nggak ada cerita, kalau dia salah tetap salah. Ya, ketika Khalid bin Walid ya, diminta Sayyidina Umar dengan satu perkara, disuruh sama Sayyidina Umar, ya, Khalid bin Walid itu lelet. Ya, Khalid bin Walid lelet. Ya, maka marahlah Sayyidina Umar dan tanpa berpikir 2-3 kali ya, dicabutlah jabatan Sayyidina Khalid bin Walid. Ya, itulah ya kegagahan dan keperkasaan Sayyidina Umar. Nggak ada toleransi. Ya, bahkan dulu ya, orang-orang kafir itu ya, kalau ditantang sama Sayyidina Umar, mereka itu nggak berani keluar rumah. Ya, kalau Sayyidina Umar berjalan nggak ada yang berani keluar rumah, saking takutnya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, fahuwa awalu ya man jahara bil Islam. Maka subhanallah ya Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan Islam ya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam ya, maka ya, awal mula ya, tersebarnya Islam itu secara nyata ya, secara zahir ya, tanpa sembunyi-sembunyi ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Ya, sungguh besar jasa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, wa ayyadallahu bihi da'watu shadiqil masduq. Ya, lama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'azzal Islam bi ahba rajulain ilaika bi Umar ibn Khattab atau Umar ibn Hisham, yakni Abu Jahal. Fa asbaha Umar fa aslama. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fa qala qad ibtashara ay faraha ahlus sama bi islami Umar. Ya, karena ya sebelum Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, ya Rasulullah itu pernah ngomong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, menangkanlah Islam ini ya dengan Islamnya 2 Umar. Ya, maka pilihlah ya Allah yang paling engkau cintai dari mereka berdua. Siapa itu? Ya, yang pertama adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang kedua Umar ibn Hisham atau yang disebut dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini orang preman juga, ya, pembuka Quraisy juga, tapi kalah sama Sayyidina Umar. Ya, tapi dia memiliki derajat yang besar juga pada saat di zaman kafir Quraisy. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya, memilih daripada doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Umar yang masuk ke dalam Islam. Ya, sampai dikatakan atani Jibril, sampai dikatakan ketika Sayyidina Umar itu mengucap keislamannya, ya, malaikat Jibril itu turun dari langit. Ya, malaikat Jibril turun dari langit, bukan mau nganterin wahyu, bukan. Ya, akan tetapi berkata malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ya, ketahuilah ya, penduduk langit itu semuanya bergembira. Nah, jadi bukan hanya kita saja yang bergembira dengan masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam. Dikatakan sama malaikat Jibril, semua penduduk langit semuanya bergembira. Kata Rasulullah, kenapa? Ya, mereka semua girang dan bergembira dengan masuknya Umar ibn Khattab ke dalam Islam. Subhanallah. Karena berkat daripada Sayyidina Umar, ya Rasulullah itu berani dakwah terang-terangan. Ya, karena ya, kita tahu ya, sebelum Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, ya Rasulullah itu dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi saja, banyak yang masih memukuli, ya yang masih mengasari
Akan tapi berkah daripada Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, barulah Islam itu tersebar di mana-mana. Karena berkat Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Ya, makanya ya, kalau mau ngasih nama anak itu ya, jangan nama yang macam-macam, cari nama sahabat. Ya, namain Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ya, jangan menyimpang dari nama-nama yang mereka membawa berkah. Wa kana islamuhu ya sitta sanah. Ya, sanah sitta wa gila khamsa minan nubuwah. Wa sababuhu annahu lima balaghul Islam ukhtuhu Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid qasadahuma liyu'aqibahuma fa qara'at alaihi syai'an minal Qur'an fawda'allahu fi qalbihi al-Islam fa aslama thumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a ashabihi fi dari inda Safa fadhara islamuhu fakabbarul muslimun farhan bidzalik. Ya, maka ya masuknya Islam Sayyidina Umar yaitu ketika 6 tahun setelah Nabi menjadi Rasul. Ya, ketika kenabian Nabi ya, sudah berjalan 6 tahun baru masuk Sayyidina Umar ke dalam Islam. Ya, bukan dari awal-awal. Ya, Sayyidina Umar itu bukan sahabat yang awal masuk ke dalam Islam, bukan. Ya, bahkan diriwayatkan ya, dengan dalil yang kuat Sayyidina Umar itu sahabat ya, yang ke-48 yang masuk ke dalam Islam. Ya, Qad sabaqo ya telah didahului sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, terus Abu Hudzaifah yang sudah masuk ke dalam Islam yang duluan ya, sangat banyak yang lainnya. Akan tetapi kenapa sih Sayyidina Umar ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW sampai bisa menduduki sebagai khalifah ya, karena beliau ketika masuk ke dalam Islam mengikrarkan Islam, beliau itu menyumbangkan jiwanya kepada Rasulullah SAW ya, ketika dia masuk ke dalam Islam dia nggak mau berpaling ke yang lainnya ya, Rasulullah ngomong na'am, apapun na'am, nggak pernah ingkar kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada cerita yang unik, ya, ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Ya, ada cerita yang unik, karena pada saat itu ya, yang masuk duluan ke dalam Islam itu adalah saudara perempuannya sama suaminya, ya, yang bernama ya, Sa'id bin Zaid. Ya, iparnya sama adiknya perempuan dulu yang pertama masuk ke dalam Islam. Ya, ceritanya ya, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab ya, ingin membunuh Nabi besar Muhammad SAW karena Sayyidina Umar ini udah pegel. Ya, lihat orang cerai-berai, ya, orang itu banyak disiksa, ya, terus orang Quraisy ini terpecah belah, ya, maka dia tuh marah sama Muhammad. Ya, dia marah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Umar, ya, sekarang ya, saya ingin bunuh Muhammad katanya. Ya, setelah saya bunuh dia, saya akan bunuh diri sendiri. Kata Sayyidina Umar, agar fitnah Islam ini selesai katanya dengan kematian Muhammad. Ketika di perjalanan, ya, ketemulah dia sama salah satu orang. Katanya, Umar, engkau mau ngapain pakai pedang katanya? Bawa pedang. Ya, karena di dahulu kala orang kafir itu, orang Quraisy ya, orang Arab itu kalau bawa pedang itu pasti ada peperangan ya, kalau sudah bawa pedang berarti ada peperangan ya, ini Sayyidina Umar bawa pedang. Ditanya sama satu orang, wahai Umar, engkau mau ngapain bawa pedang katanya? Mau perang kemana? Kata Umar, saya mau bunuh yang namanya Muhammad katanya, agar fitnah Islam ini selesai katanya. Kata orang ini, Umar, engkau nggak usah ngurusin Muhammad dulu katanya. Engkau lihat itu, ya, adik perempuanmu sama iparmu itu masuk ke dalam Islam katanya. Kau urusin dia dulu, baru kau bunuh Muhammad katanya. Tambah ngamuk ini Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar kalau sudah ngamuk, subhanallah, ngamuklah Sayyidina Umar. Ya, datang kepada adik dan iparnya. Ketika Sayyidina Umar ingin mengetuk pintu ya, daripada rumah iparnya tersebut ya, maka subhanallah berkah daripada doa Rasulullah SAW ya, ketika itu ya, ketika Sayyidina Umar ingin mengetuk pintu rumah daripada adiknya, di situ adiknya dan saudaranya lagi latihan ngaji ya, lagi belajar ngaji ya, ketika itu Sayyidina Umar dengar
ini yang dibaca apa katanya. Ya. Kok baru pertama kali saya dengar kata-kata yang indah ini? Ya. Kok baru pertama kali ini saya dengar ucapan yang bukan daripada ucapan manusia katanya. Disitulah terjadinya rahmat dan karunia Allah, ya, sehingga berubahlah hati daripada Sayyidina Umar. Ya, karena ya, hati-hati, pendengaran kita ini ya, adalah pendengaran yang sangat bermanfaat. Kalau kita sering gunakan dengan hal yang jelek, ya maka pendengaran kita akan rusak. Ya, sehingga ya, nasihat, hikmah, kebaikan itu mantol lagi kalau masuk ke dalam kuping. Ya nggak mau masuk ke dalam kuping. Karena kenapa? Karena sering dipakai untuk bermaksiat. Bahkan ya, kalau kita kutip daripada ayat Al-Qur'an, ya Allah itu ya pasti nyebutin telinga dulu baru penglihatan. Kita buka daripada semua ayat Al-Qur'an, ya Allah itu kalau nyebutin sesuatu dari panca indera, ya pasti telinga dulu baru mata, baru penglihatan. Karena kenapa? Ya karena telinga ini manfaatnya sangat besar untuk mendatangkan hidayah daripada mata. Ya, kita lihat anak kecil, ya anak bayi. Ya, anak bayi itu yang pertama kali bisa panca inderanya berfungsi apa? Telinga, bukan mata. Ya, mata nanti katanya 40 hari dulu anak kecil itu hidup. Ya, atau sebulan 2 bulan dulu baru dia bisa melihat. Tapi pendengarannya ya, bisa mendengar ketika masih di dalam perut. Ketika mengandung, ya telinga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya engkau itu ya ketika aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari dalam perut ibumu sampai keluar, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Ya enggak ada bayi itu baru keluar langsung bisa ngomong, ada tidak? Langsung berdiri langsung makan bakso, ada tidak? Enggak ada. Bayi itu pas keluar dari janin ibunya nggak bisa apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa. Ya. Wa ja'ala lakum ya as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan aku jadikan pendengaran, ya lihat, telinga dulu yang dikatakan oleh Allah, pendengaran dan penglihatan, ya, dan hati, agar kalian bersyukur kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena telinga ini ya, berkah dari telinga ya, baru masuk ke dalam hati. Bahkan kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, at-turuq ya ila dukhulil qalb as-sam'ah. Ya, jalan untuk hikmah itu masuk ke dalam hati kebanyakan dari telinga. Ya, makanya kalau sebelum masuk majelis periksa dulu telinganya. Kalau habis gibah orang, korek dulu kupingnya. Ya, jadi masuk ke dalam majelis, ya kupingnya itu bersih. Ya hikmah itu dan nasihat itu bisa masuk ke dalam hati. Karena jalurnya yang paling cepat itu masuk ke dalam hati lewat dari telinga. Ya, kalau anak-anak kecil jangan heran. Ketika dia umur 1 tahun, 2 tahun bisa hafal Al-Quran, bisa hafal hadis, ataupun bisa bahasa Arab, bisa ngerti ilmu-ilmu agama, itu jangan heran. Karena Allah paling pertama menciptakan telinganya ketika masih di dalam perutnya. Ya, jadi makanya kita itu dianjurkan kalau istri lagi hamil ataupun anak kecil yang belum bisa apa-apa, sering-sering dengerin ayat-ayat Al-Quran. Agar kenapa? Ya, agar telinganya ini ya, sering dan selalu ikrar, selalu dibiasakan untuk mendengar daripada hal-hal yang baik. Ya, jangan dengerin hal-hal yang buruk di telinga anak kecil. Ya. Makanya mereka anak-anak kecil itu ya kalau kita sering ajak ngomong, ya, mereka itu nggak ngerti. Tapi berkah dari pendengarannya, ya nanti ya, lama-lama dia akan bisa ngomong karena berkah daripada telinga. Ya hati-hati kalau punya anak kecil, ya, jangan diajarkan yang lain, ya sering-sering dengerin sholawat Rasulullah, ceramah-ceramah agama, ya, ajak ke majelis agar itu telinganya bolong dari kecil. Ya, dulu ya Sayyidina Al-Habib Al-Alama Al-Habib Ahmad Al-Muhdar
ya, di kota Hadramut, ya beliau punya anak itu di Guwaireh sana. Punya anak itu meninggal di Bondowoso. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, yang ganteng mukanya itu. Ya, kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, ya, beliau mengatakan, dulu ayah saya itu, ya, Habib Ahmad Al-Muhdor, ketika saya masih di dalam kandungan, ya, ibu saya itu cerita sama saya, katanya ayahmu itu, ya, kalau di waktu tahajud, ya, ini masih dalam kandungan ini, bukan sudah lahir, ya, pada saat saya masih di dalam kandungan, ya, ayah saya itu kalau jam 3 subuh itu diketoknya perut ibu saya, katanya, gom ya waladi, bangun katanya, ya, ini sudah jam 3 subuh, dibangunin dari pada saat masih di dalam perut, subhanallah, ya, dibangunin anaknya, ya, pada saat di dalam perut, ya, agar kenapa? Agar terbiasa anak tersebut untuk bangun tahajud. Bahkan kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, ketika saya sudah lahir itu, ibu saya cerita, ya, ayah saya itu kalau sudah jam 2 subuh, ya, sampai jam 6 pagi, saya itu nggak boleh tidur sama ayah saya, ya, nggak boleh tidur, mau ngapain aja terserah, ya, anak kecil bangun mau nangis mau itu, yang penting bangun untuk menghormati waktu subuh, ya, agar terbiasa, dididik dari kecil anak itu, ya, agar terbiasa. Ya, kata Habib Muhammad, bahkan kata ibu saya itu, ayah saya itu, ya, kalau habis dia tahajud, ya, beliau itu ngaji, baca Al-Quran segala macam, saya itu dipegang sama ayah saya, digendong sama dia, subuh nih, ya, saya itu lagi nangis segala macam nggak peduli, yang penting didengarin di telinga saya itu ayat-ayat Al-Quran, sehingga, ya, ketika saya berumur 7 tahun, ya, saya sudah menghafal Al-Quran di luar kepala saya, subhanallah. Makanya manfaat daripada telinga. Terkadang pendengaran itu lebih cepat mendatangkan hikmah daripada penglihatan. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Makanya seperti Sayyidina Umar, ya, ketika Sayyidina Umar, ya, ingin menghukum dan membunuh daripada saudaranya karena saudaranya masuk ke dalam Islam, ya, ketika dia di depan pintu rumah saudaranya, dia dengar kalimat Allah, ya, yang dibacakan oleh saudaranya, maka berkah dari hikmah tersebut, ya, Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, masuk ke dalam Islam, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah wa syahida lahu bi anna Allah taala ja'alal haq ala lisanihi wa qalbihi wa anna syaitan yafurru minhu. Ya, maka, ya, ketika Sayyidina Umar mendatangi rumahnya Rasulullah, ya, Sayyidina Umar mengucapkan masuk ke dalam Islam setelah mendengar daripada ayat Al-Quran. Nah, cerita yang unik, ya, ketika Sayyidina Umar ingin masuk ke dalam Islam, Sayyidina Umar itu pakai pedang, ya, mendatangi rumah Rasulullah pakai pedang, ya, sehingga sahabat-sahabat itu ketika melihat Sayyidina Umar, ya, ngetok pintu Rasulullah itu, pas lihat ini Umar, katanya pakai pedang, ya, semua orang di dalam rumah itu ketakutan, ini Umar mau ngapain, katanya, ya, karena, ya, yang duluan masuk ke dalam Islam sebelum Sayyidina Umar adalah Sayyidina Hamzah, ya, sebelum Sayyidina Umar yang pertama masuk ke dalam Islam adalah Sayyidina Hamzah. Makanya, ya, kalau kita lihat sejarah, ya, 4 sahabat, ya, yang mereka itu adalah pendekar, ya, setelah daripada Rasulullah, yang paling pemberani, ya, nggak ada takutnya sama manusia. Siapa saja? Yang pertama Sayyidina Umar, yang kedua, ya, Sayyidina Hamzah Asadullah, singa Allah, yang meninggal di perang Uhud. Yang ketiga, ya, Sayyidina Khalid ibn Walid, ya, Sayyidina Khalid ibn Walid, Saifullah, pedangnya Allah. Yang keempat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, yang keempat adalah Sayyidina Ali. 4 orang inilah yang tidak pernah takut dengan siapapun untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sahabat itu takut untuk membela Rasulullah. Cuman 4 orang ini, ya, orang yang paling berani, yang ditakuti pada zaman tersebut. Maka ketika Sayyidina Umar datang ke rumah Rasulullah setelah mendengar ayat Al-Quran, ya, itu Sayyidina Hamzah lihat, ya, oh Umar ngapain dia pakai pedang, katanya datang ke sini. Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya sedang ketakutan semua. Kata Sayyidina Hamzah, buka pintunya, katanya. Kalau dia macam-macam, saya bunuh dia pakai pedangnya sendiri. Kata Sayyidina Hamzah, saya penggal kepalanya pakai pedangnya sendiri, kata Sayyidina Hamzah.
Ya, tapi kalau dia ingin kebaikan, ya, maka dia akan menerima dan menyatakan syahadat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Sayyidina Umar dibukakan pintu, maka Sayyidina Umar langsung menangis dan menundukkan kepalanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata sama Sayyidina Umar, ya basyiruka annaka fil jannah. Ya wahai Umar, ya sungguh beruntunglah engkau, ya karena engkau pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Subhanallah. Ya, ini orang-orang yang dijamin mau dicela. Ya kalau nggak ada Sayyidina Umar bagaimana Islam? Ya, kalau nggak ada Sayyidina Umar bagaimana Islam? Wa syahida lahu bi anna Allah taala ja'alal haq ala lisanihi wa qalbihi, dan saksikanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatimu itu yang hak itu hak, ya, dan menjadikan lisanmu dan hatimu itu ya, sebagai pembenar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anna syaiton yafurru minhu, dan ketahuilah wahai Umar, ya, setan itu pergi kalau lihat engkau, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma innahu kharaja ila jami'i Quraisy fanada bi islamihi fa asabahu min dzalikal kaabah, ya lam yusibhu mithlahu. Qala Suhaib lama aslamal Umar jalasna haulal bait wa tahallaqna wa tafna fa intasafna mimman ghalidha alaina. Ya, ketika Sayyidina Umar ya masuk ke dalam agama Islam, ya maka apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Ya, Sayyidina Umar itu pergi ke Ka'bah, ya pergi ke tengah-tengah Ka'bah. Ya, ini hal yang nggak berani dilakukan sama orang Islam yang dahulu kala sebelum daripada Sayyidina Umar. Ya, saking beraninya Sayyidina Umar itu. Ya, Sayyidina Umar itu pergi ke tengah-tengah Ka'bah. Kata Sayyidina Umar, ya ma'syarul Quraisy, hei wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah, ya Umar sekarang masuk ke dalam Islam, katanya. Ya, saya Umar masuk ke dalam Islam, katanya. Ya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Quraisy dengar itu nangis semua, gigit jari semua. Ya, katanya, sudah Hamzah masuk Islam, sekarang Umar, katanya. Ya, itu orang nangis semua. Ya, sampai Abu Jahal, ya Abu Sufyan, pembuka Quraisy pada zaman itu, mereka itu duduk gigit jari semua, ya, di depan daripada pengkumpulan mereka. Ya, karena ya kalau sudah Umar masuk Islam ini, mau gimana lagi ganggu Islam ini, katanya. Kata Sayyidina Umar, wahai Quraisy, ya ketahuilah saya sekarang sudah masuk Islam, katanya. Ya, kalau kalian mau ganggu saya, ya ganggulah sekarang, katanya. Ya, kalau mau istri kalian jadi janda, ya anak kalian mau jadi yatim, ya sekarang lawan saya, kata Sayyidina Umar. Itu semua orang Quraisy diam semua, takut sama Sayyidina Umar. Ya, kata Sayyidina Umar, sekali engkau ganggu orang muslim, ya pedang saya nggak akan segan-segan untuk memenggal kepala kalian, kata Sayyidina Umar. Semua orang yang menangis, semua orang Quraisy menangis karena ya, ketakutan ya, dengan keislaman Sayyidina Umar ibn Khattab karamallahu ta'ala anhu. Ya. Kalau nggak ada Sayyidina Umar, ya mungkin ya, Islam pasti akan berjaya, tapi ya, lika-likunya sangat panjang. Ya. Berkat daripada ada Sayyidina Umar, alhamdulillah ya, Islam berjaya, ya, Islam sampai sekarang, ya, karena berkah daripada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mereka mengorbankan diri mereka untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada cerita unik, ya, ketika ya, Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Ya. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Ali ya, diberikan Allah keberkahan sehingga bisa lihat orang yang di dalam kubur, ya, bisa menyaksikan orang yang di dalam kubur. Ya. Ketika itu Umar meninggal dunia, ya, setelah dikuburkan, Sayyidina Ali ngomong sama sahabat, saya ingin melihat, katanya, bagaimana orang yang pemberani di dunia ini, ya ketemu sama malaikat mungkar sama nangkir, katanya. Saya pengen lihat, kata Sayyidina Ali. Subhanallah, ketika Sayyidina Umar ditanya sama malaikat mungkar dan nakir, ketika malaikat mungkar, Sayyidina Umar itu dan malaikat nakir.
Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Yang pemberani, ya, 2 malaikat dipegang sama Sayyidina Umar. 2 malaikat dipegang sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Hei malaikat, kalau engkau ya, menunjukkan muka yang seram ini ya, sama orang yang meninggal setelah saya, engkau berhadapan dengan yang namanya Umar," katanya. Nih saya Umar, katanya. Ya. Sehingga kata Sayyidina Ali, sungguh Umar ini ya, jasanya bukan hanya di dunia saja, bukan semasa hidupnya saja katanya, akan tapi jasanya setelah dia mati pun berjasa untuk umat muslim ya. Karena setelah dari perkataan Sayyidina Umar ya, Mungkar Nakir itu kalau ketemu manusia itu senyum, enggak muka seram lagi. Karena diancam sama Sayyidina Umar, kalau engkau menunjukkan muka seram lagi, engkau berhadapan dengan yang namanya Umar. Ini saya ini Umar, katanya. Ya, subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kita keberkahan daripada sahabat yang mereka memperjuangkan Islam, ya, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma a'idna ala barakatihim, ya Allah berikan kami keberkahan setiap detiknya. Ya, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di hati kami ya ada rasa benci kepada para sahabat. Jangan sampai di dalam hati kami ya ada benci sedikit pun terhadap para ulama, ya, para masyayikh yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya, ada cerita yang unik ya, tentang keberkahan daripada para ulama. Ya, dulu ya ada yang namanya ya, Imam Tajuddin As-Subki, ya, Imam Subki. Ya, beliau itu satu zaman sama Imam Nawawi. Ya, satu zaman sama Imam Nawawi yang kitab yang kita baca. Ya, Imam Subki ini orang alim, orang terkenal. Ya, orang alim. Ketika beliau mendengar daripada cerita ya, daripada orang-orang, wahai Subki, wahai Imam Subki, di sana itu ya ada Imam Nawawi namanya, orang alim. Ya, orang berkah. Mendengar hal itu, Imam Subki itu berjalan ingin ke bertemu sama Imam Nawawi. Ya, dulu itu perjalanan bukan sehari 2 hari naik pesawat, berbulan-bulan untuk ke Baghdad sana, ya, untuk ke tempat Imam Nawawi. Di perjalanan ya, sebelum Imam Subki sampai, ya, Imam Subki mendengar bahwasanya Imam Nawawi sudah meninggal. Akan tetapi Imam Subki tetap meneruskan perjalanannya sampai ya, ke tempat Imam Nawawi. Ya, Imam Subki itu bertanya sama murid-muridnya, di mana Imam Nawawi mengajar, katanya. Tempat Imam Nawawi duduk itu di mana? Ya, kata yang murid-muridnya di sini. Ya, kata Imam Subki itu ya, nempelkan muka ini di tempat apa Imam Nawawi mengajar. Padahal Imam Subki ini orang alim juga. Ya, orang terkenal di Mesir sana. Ya, mufti Mesir sana. Apa yang dilakukan Imam Subki? Ya, beliau itu nempelkan mukanya seakan-akan nyari sesuatu dari Imam Nawawi. Kata muridnya, wahai Imam Agung, Imam besar, engkau ini orang alim, katanya. Engkau mau cari apa di sini, katanya, sampai mukamu gelinding-gelinding. Kata Imam Subki, saya mau mencari bekas daripada Nawawi, katanya. Ya, sehingga saya tempelkan muka saya. Ya, maka dari itu kalau ulama saja sama para ulama mereka saling agung, apalagi kita sama para sahabat. Ya, enggak pantas ya kita satu kali pun ya, mencela atau menghina daripada para sahabat, karena merekalah ya, yang berjuang untuk membesarkan agama Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma barik lana fi awakhir Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi awakhir Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi awakhir Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'idna ala siyam wal qiyam wa tahajjud wa qiraatul Qur'an wa sholaa ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana iqtarafna bi annana iqtarafna wa annana ashrafna ala lahdha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani
wa kullu dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wajudan manna la diktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi bisirril asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang mau bertanya, fadhol. Ya, sambil ada menunggu pertanyaan, ya ada makanan di situ. Ya ada makanan, tolong dibagi. Nama ada kue di situ. Ya, jazakumullah khair yang menyumbang makanan.